Halo Sobat Premier, aku Atana Bilhak, asal dari Jakarta, umurku 18 tahun. Hai, saya Natalia, ibu dari Atana, asal juga dari Jakarta. Halo, saya Abdul Gofar, saya orang tua Atana Bilhak. Jadi kecelakaan yang dialami oleh Ananda Atana ini terjadi di Jatinegara, yang kebetulan kita pernah punya pengalaman dengan rumah sakit Premier ini sebelumnya, sehingga kita membawa langsung ke rumah sakit Premier ini. Saya sendiri yang langsung menjemput Atana di TKP untuk saya bawa langsung ke rumah sakit Premier Jatinegara. Jadi tindakannya waktu itu bedah kraniotomi, dan Atana mengalami 2 kali bedah kraniotomi karena waktu itu ada pendarahan baru sehingga perlu dilakukan bedah kraniotomi yang kedua. Di awal kejadian pertama itu, setelah kita bawa dari TKP ke rumah sakit, itu dilakukan penanganan langsung di UGD untuk dilakukan pembersihan darah-darah yang mengalir di kepala terutama, dan setelah itu dilakukan observasi oleh dokter untuk kemudian dilakukan tindakan CT scan. Setelah sampai rumah sakit, itu ditangani langsung oleh tim rumah sakit Primer untuk kemudian dilakukan pembersihan di bagian kepala dan dikonsultasikan kepada tim dokter untuk dilakukan langkah-langkah lebih lanjut yang kemudian disarankan oleh dokter untuk dilakukan CT scan pada malam hari itu. Untuk kecelakaan waktu itu aku berdua sama sepupu, aku yang dibonceng posisinya itu hari setelah Idul Fitri, kejadian kisaran abis Isya lah, itu posisi di Jatinegara Timur, itu posisi diserempet mobil, ya habis itu mungkin jatuh. Nah di saat jatuh itu baru aku kebental jauh, situ aku sempat sadar dan nelpon ayah dibantu sama tukang ojek. Habis nelpon tuh udah gak sadar, tiba-tiba udah ada ayah tuh datang di pick up, posisi di pick up, sempat ngobrol sama ayah karena kepala ngerasa gak enak waktu itu. Habis itu udah gak sadar lagi, sadar di sini udah nyampe rumah sakit. Nyampe rumah sakit tuh waktu itu ditanyain dokter, lagi ditanya-tanya dokter. Itu terakhir saya ingat sebelum bener-bener lupa semuanya, bener-bener Kehilangan kesadaran. Pada saat Atana sudah mulai kehilangan kesadaran tuh yang dia rasakan adalah mual, muntah, dan dia mengeluhkan sakit kepala yang hebat gitu. Jadi mungkin Atananya sendiri kehilangan kesadaran ya, tapi yang terjadi saat itu adalah dia muntah-muntah terus, kemudian dia pusing dan gitu, kejadian yang luar biasa. Jadi ketika di TKP saya ikut mengangkat Atana itu ke atas mobil. Begitu sampai pick up, dia masih sadar juga karena dia sempat ngomong, "Ayah, kepalaku sakit, minta dibantalin." Waktu itu saya bantalin paha saya. Begitu saya kasih paha, kemudian dia ketinggian ya, agak pendekan, saya pendekin dan sampai rumah sakit juga masih tetap sadar. Dan ketika di rumah sakit masih bisa diajak kita bicara, cuma masih nyambung, dan saya tetap ajak terus bicara sambil ditanganin oleh tim UGD waktu itu. Sampai akhirnya malam sudah mulai itu mengalami penurunan kesadaran sedikit, sampai akhirnya saya minta segera dilakukan penanganan dan langsung dikonsultasikan ke dokter, dan dokter menyarankan untuk dilakukan CT scan waktu itu. Karena yang dihubungi pertama kali saya oleh Bilhak, dia bilang aku jatuh, kemudian langsung diambil sama tukang ojek. "Pak, anak bapak kecelakaan." Nah, respon saya otomatis tuh kaget, dan saya tidak berpikir macam-macam. Saya langsung berangkat menuju ke tempat kejadian dengan sambil terus berdoa berzikir, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan. Saat itu sampai akhirnya di tempat kejadian, saya merasa benar-benar sesuatu yang nggak pernah kita bayangkan itu terjadi. Tapi saya percaya ini pasti ada hikmahnya di balik itu, sehingga saya fokus ke Atana untuk bisa terus memberikan support ya. Saya ajak terus bicara supaya kesadarannya tetap bisa terbangun gitu ya. Jadi posisi waktu ayahnya terima telepon, kita sedang ada tamu berkunjung karena 2 hari setelah Lebaran. Jadi begitu ayahnya bilang Atana kecelakaan, itu saya kaget luar biasa dan panik, dan alhamdulillahnya respon dari tamu itu luar biasa. Dia memahami kepanikan kami sehingga mereka bilang, "Udah, saya yang setir mobil, Pak Gofar yang naik
aja. Jadi akhirnya suami saya betul-betul bisa fokus untuk dirinya dan anaknya karena nggak nyetir mobil. Jadi pada saat datang di TKP naik ke pick up, ya nggak ngurusin mobil lagi segala macam karena tamu itu yang menghandle mobil dan lain-lainnya. Jadi ikut naik ke pick up itu bersama dengan Atana. Itu yang luar biasa juga, kejadian yang luar biasa. Dan saya menunggu di rumah. Baru kemudian setelah posisi Atana di rumah sakit, tamu itu yang menelpon saya. Dia bilang katanya udah bisa Mbak ke rumah sakit, dan saya saat itu langsung ke rumah sakit. Posisinya semua kita panik. Jadi pertama kali setelah masuk UGD itu hasil CT scan keluar, ternyata di sana ada pendarahan. Kemudian dokter bilang bahwa jam 6 pagi Ananda harus operasi bedah otak, kraniotomi waktu itu ya. Jadi cukup shock karena dengar kata bedah otak ya, apalagi anaknya kesadarannya terus menurun dan posisinya udah nggak bisa diajak ngomong, udah nggak sadar, ya nggak ada kata lain selain ikut apa yang terbaik menurut rumah sakit dan dokter. Ketika tim UGD yang menjelaskan langsung hasil CT scan-nya itu bahwa di bagian kepala Atana ada pendarahan, sehingga menurut kesimpulan dokter harus dilakukan operasi bedah. Maka pada saat itu kita tidak ada pilihan lain kecuali menyetujui saran dokter, yaitu dilakukan operasi bedah pada kepalanya. Tapi alhamdulillah saran dokter itu sesuai dengan yang diprediksi oleh dokter bahwa harus dilakukan pembersihan darah-darah ya, dilakukan upaya untuk membersihkan bagian otaknya yang mengalami pendarahan waktu itu. Jadi Atana itu masuk kira-kira jam 9-an ya di Premier Jatinegara. Kemudian CT scan itu hampir tengah malam dan jadwal operasi keluar jam 6 pagi. Itu amazing banget karena begitu mereka tim rumah sakit juga dan tim dokter gitu begitu kerja cepat, dan jam 6 pagi Atana itu sudah posisi langsung dibawa ke ruang bedah, dan itu operasi yang memakan waktu cukup lama dan luar biasa sekali ya, karena begitu saya lihat juga keluar dari ruang operasi, saat itu saya juga belum tahu tindakan seperti apa itu kraniotomi gitu ya. Begitu keluar dari ruang operasi kita bisa lihat sudah dengan kondisi kepala diperban dan menggunakan ventilator. Itu sesuatu yang nggak pernah terbayangkan dan nggak pernah terlintas sama sekali di pikiran kita. Sebelum dimulai operasi pagi itu, saya memang diminta oleh dokter langsung ketemu sama dokter Agung dan diberikan penjelasan secara detail apa itu operasi yang akan dilakukan terhadap Atana, sehingga waktu itu diberikan foto-foto dan beberapa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dengan dilakukannya operasi itu. Dokter Agung begitu jelas, gamblang memberikan penjelasan dan meminta bagaimana pendapat saya dan kemudian meminta persetujuan secara lisan. Ya, saya bismillah, saya percaya sama Dokter Agung akan melakukan yang terbaik buat anak saya. Aku waktu operasi itu sebenarnya udah nggak sadar, soalnya emang dari awal kejadian itu dari ayah nyamperin pakai pick up nyampe rumah sakit, terakhir inget tuh ditanya-tanya dokter doang, habis ditanya udah nggak sadar. Jadi untuk operasi aku nggak sadar sama sekali. Itu mau bangun-bangun tuh ya waktu ada yang namanya orang tua temen aku tuh nyamperin nanya, ibu terus nanya kamu kenal nggak nih siapa, terus aku kenal. Habis itu baru itu pertama kali benar-benar sadar ya, pertama kali itu. Jadi memang Atana kondisi yang kritis ya waktu itu, jadi memang cepet banget. Malam kita datang jam 6 paginya sudah langsung operasi. Waktu itu kita sempat dipertemukan dengan dokter yang akan mengoperasi. Jadi dokter anestesinya waktu itu dokter Riyad ya, sekaligus sebagai ketua dari tim, dan dokter Agung sebagai dokter spesialis bedahnya yang akan menangani operasi kraniotomi Atana. Setelah operasi itu aku masih belum sadar, jadi ya emang sadarnya tuh ya setelah 7 harian lah habis dijenguk baru benar-benar sadar ya itu. Ya, jadi pasca operasi memang Atana nggak sadar sama sekali dalam kondisi yang kepala diperban, kemudian dia masih menggunakan ventilator, dan untuk 2 hari kalau nggak salah ya, Atana itu setelah 2 hari di ruang ICU dianggap kondisinya stabil, kemudian dipindah ke ruang rawat inap biasa. Dipindah di ruang rawat biasa itu setelah ada perkembangan yang bagus. Dia sempat merespon beberapa tamu yang datang dan juga sempat merespon kalau kita tanya
ditanya dia bisa menjawab waktu itu. Ini mungkin mukjizat juga ya, bahwa ketika dia dirawat di ruang perawatan biasa itu dia sudah mulai menurun kesadarannya. Jadi kadang-kadang dia berontak gitu, agak berontak, sampai akhirnya saya waktu itu menjaga dan tertidurnya juga nggak lama ya, dalam kondisi duduk gitu. Atana waktu itu gelisah sampai akhirnya saya terbangun gara-gara perbannya udah lepas dari kepalanya dengan darah yang mengalir, sampai akhirnya saya panggil suster untuk menanganinya. Dan saat itu juga dipanggil dokter spesialis, entah itu jaga atau yang kebetulan ada, dan dilihat dan ternyata disarankan untuk dilakukan CT scan ulang. Dan hasil dari CT scan ulang itu menunjukkan bahwa terjadi pendarahan pagi di bagian kepalanya, hingga akhirnya disarankan oleh Dr. Agung untuk dilakukan operasi yang kedua kalinya. Jadi kita ada operasi ulang itu yang membuat kita jadi agak sedikit down gitu. Tapi ya saya percaya bahwa ini adalah terbaik, dan alhamdulillah kondisinya Atana kembali pulih tanpa ada kekurangan sama sekali dan full pulih seperti sedia kala. Alhamdulillah. Jadi setelah bedah kraniotomi yang kedua itu alhamdulillah ya, kesehatan Atana, kesadarannya berangsur membaik ya, meskipun di ICU itu 7 hari ya. Itu memang kalau kita bilang udah kayaknya sadar, tapi kalau kita tanya sekarang ini dia ngerasa nggak ingat apa yang terjadi di ICU ya. Yang waktu itu agak sempat ngerasa worry adalah keloid bekas kraniotomi. Waktu itu ya saya sebagai orang tua, karena kan pastinya berdampak pada penampilannya. Tapi alhamdulillah kesininya semakin baik. Jadi pasca pulang, jadi Atana itu dirawat 2 minggu ya. Jadi seminggu di ICU, seminggu di ruang perawatan biasa. Pasca pulang itu sehari setelah dirawat kontrol, kemudian seminggu barangkali ya, kemudian 2 minggu dan seterusnya. Saya pribadi menemani Atana itu ketika di ICU yang waktu itu. Jadi ada perbandingan antara Atana dengan sepupunya waktu itu. Yang sepupunya itu kan frontal, dia melakukan gerakan-gerakan yang frontal sehingga sampai harus diikat tangan dan kakinya waktu itu. Sementara dia dalam kondisi yang stabil, diem, cenderung tidak banyak gerakan. Sehingga apakah hal yang seperti ini normal? Mana yang lebih normal gitu? Saya jadi membandingkan sebetulnya yang seharusnya terjadi itu yang normal yang mana gitu. Apakah harusnya lebih banyak gerakan atau tidak, atau diam seperti Atana waktu itu. Muncul berbagai pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu saya tanyakan ke dokter jaganya, dokter apa kondisi Atana oke atau tidak gitu. Tapi alhamdulillah beberapa jam kemudian setelah operasi pun sudah langsung sadar, dan dia mau makan dan sempat minta minum gitu. Dan alhamdulillah dokter dan penjaga yang jaga waktu itu di ICU itu luar biasa intens memantau dan menemani Atana Bilhak di ICU. Ya, jadi momen yang paling berkesan adalah karena Atana itu 7 hari ya di ICU, jadi kita nggak pulang. Kita berdua nggak pulang, kita nginep di bawah, di lobi, dan security itu sampai hafal kalau giliran harus manggil Atana itu tadi di mana. Jadi kita itu waktu saat Atana akan menjalani kraniotomi kedua, itu suami saya bilang kita harus meluaskan doa. Jadi kita harus minta doa ke siapapun yang kita kenal. Jadi setelah itu kita lebih banyak ada di musola. Jadi security itu sampai tahu kalau mau cari kita pasti di musola, dan kita berdua betul-betul nggak pulang. Ada hal yang sangat berkesan sekali terhadap Dr. Agung Heri ya. Jadi pasca operasi kedua kondisi sudah oke gitu ya, meskipun barangkali dari sisi Atana sendiri dia tidak ingat ya momen itu ya. Pada saat Dr. Agung visit, dan kemudian seperti biasa orang tua pasien lain yang bertanya kapan Atana bisa masuk sekolah, karena Atana saat itu masih posisi kelas 2 SMA. Jadi Dr. Agung bilang perlu bed rest 3 bulan. Saya betul-betul karena orang awam tidak memahami bagaimana kondisi Atana yang sesungguhnya, jadi saya spontan saat itu sambil bercanda ke anak saya bilang, wah Bill, 3 bulan gak masuk sekolah, kamu harus siap-siap gak naik kelas. Itu refleks omongan saya yang biasa gitu, dan saya sungguh sangat luar biasa, dan saya merasa menyesal sekali karena Dr. Agung langsung saat itu merasa marah barangkali ya. Dia langsung katakan, ibu nggak tahu seperti apa saya menghadapi kondisi anak ibu di meja operasi.
ibu nggak tahu kondisi anak ibu separah apa, dia bilang gitu. Dia bilang 3 bulan nggak masuk itu tidak ada artinya dibanding anak ini saat ini sudah membersamai ibu. Jadi kemudian dokter Agung langsung ngomong ke anak saya, kamu nggak usah pikirin kamu nggak naik kelas, kamu udah ada di sini, itu sudah luar biasa buat saya. Dan itu luar biasa sekali, sampai saya kemudian meminta maaf pada dokter Agung karena itu betul-betul karena saya awam dan tidak tahu sama sekali sebetulnya anak itu, saya itu benar-benar dalam kondisi yang luar biasa kritis saat itu. Aku kalau misalnya paling memorable tuh ya waktu di ruang ICU kan, setelah operasi kedua tuh sempat sadar di hari ke-7 mungkin itu. Di situ ya karena aku waktu itu pakai ventilator ya, jadi cara manggil susternya belum bisa ngomong, belum bisa apa. Ya aku cuma ngetok-ngetok ininya aja, tempat tidur. Di situ ketok-ketok minta minum. Ya karena emang nggak dibolehin minum, ya berarti nggak dikasih. Cuman abis itu ya aku ketok-ketok lagi minta makan, nggak dikasih lagi. Ya aku ulang berkali-kali lah itu. Dan enaknya tuh susternya cepet datangnya, jadi juga bercanda, nggak sendirian di situ. Jadi ada rasa teman. Karena kan ayah ibu ada waktu kunjungnya, nggak bisa langsung datang setiap hari. Ada waktu-waktunya itu. Jadi pada saat Atana ini masih dalam kondisi pakai ventilator, tapi dia sudah sadar, dia berusaha untuk berkomunikasi dengan saya. Tapi saya nggak paham apa yang dia maksud. Dia minta pulpen waktu itu sama kertas maksudnya. Tapi begini, saya nggak paham apa maksudnya. Ternyata dia minta pulpen dan kertas. Dan saya ambilin kertas dan pulpen. Bukan nulis waktu itu ya, baru begini pakai. Saya dapetin pulpennya belum dapat, kertasnya udah dapat. Jadi tapi dia nulis pakai tangannya dan yang jaga waktu itu melihat saya dimarahin, "Bapak, anak Bapak ini belum boleh mikir." Dia bilang, "Nggak usah, biarin aja dia ini istirahat." Kaget, tapi karena saya pengen tahu apa yang diinginkan oleh Atana, jadi saya berusaha untuk memahaminya. Dan kondisi itu yang kemudian saya bilang, wah hebat juga ini dia, kesadarannya berarti cukup bagus untuk bisa berkomunikasi. Dia minta pulpen dan kertas waktu itu amazing banget buat saya. Untuk kesehatanku ke depannya, insya Allah aku pengennya tetap ya melebihi seperti inilah. Kalau misalnya sekarang aja udah sehat, pengennya lebih sehat lagi. Bisa misalnya lari terus tiap pagi. Karena misalnya abis kecelakaan itu setelah operasi 5 bulan, alhamdulillah aku dikasih kesempatan buat belajar di Ummul Qura itu waktu itu, berarti di Mekah. Tadi banding pertukaran pelajar, aku sempat belajar. Jadi setelah 5 bulan kecelakaan, aku langsung dikirim ke Ummul Qura itu di Mekah untuk belajar bahasa Arab dan lain-lain. Insya Allah aku pengennya tetap bisa seperti itu, jadi bisa keluar negeri tanpa ada halangan dan lain-lain. Untuk sesama survivor yang sedang menjalani masa-masa pemulihan, kita bisa syukuri saja. Itu insya Allah dari Tuhan memang ada jalannya, insya Allah semuanya ada hikmahnya. Karena dengan kecelakaan ini, aku yang nggak nyangka-nyangka aja. Orang kecelakaan misalnya bisa dibilang cacat, ya udah cacat. Cuman ternyata aku masih dipercaya sama pondok untuk menjadi ketua acara event besar yang mengeluarkan dana mungkin ratusan juta. Itu kan masih dipercaya. Mungkin kalau misalnya aku nggak kecelakaan, bisa jadi nggak dipilih apa gimana, tapi insya Allah semuanya ada hikmahnya. Kita semua bisa mensyukuri, jalani dan nikmati saja. Tetap semangat, jangan lupa, jangan pernah merasa sendiri karena pasti ada orang-orang yang khawatir, ada orang-orang yang sayang dengan kita. Terima kasih untuk Rumah Sakit Premier Jatinegara karena telah menangani saya dengan cepat, tanggap, tepat. Alhamdulillah semua suster-suster yang di ICU juga enak, bisa diajak bercanda, ngobrol. Alhamdulillah saya berterima kasih, dan terutama untuk dokter-dokter yang menangani aku, Dokter Agung Heri sebagai spesialis bedah saraf aku, Dokter Riyad, dokter anestesinya aku, sama Dokter Sungkono yang telah menjadi dokter saraf aku. Gak ada kata yang bisa aku sampaikan, cuman beribu-ribu terima kasih karena telah menangani aku dengan baik hingga aku bisa sehat seperti saat ini juga. Mungkin hanya ucapan terima kasih yang bisa aku sampaikan untuk dokter-dokter tersebut. Terima kasih ya dokter. Kami selaku orang tua dari Atana Bilhaq mengucapkan terima kasih sekali kepada tim dari Rumah Sakit Premier Jatinegara yang telah memberikan pelayanan yang luar biasa, kerja tepat dan kerja cerdasnya telah membawa hasil yang luar biasa. Kalau dulu
sempat dokter Agung bilang kemungkinan anak kami akan mengalami 4 hal, kecerdasannya mungkin berbeda, kepribadiannya mungkin berubah, kemudian akan merasa sering pusing dalam beberapa tahun, yang terakhir adalah komunikasinya dan bicaranya yang akan mungkin menurun gitu ya. Ternyata karena luar biasa gerak cepat dari tim support di Rumah Sakit Premier Jatinegara, keempat hal yang dikhawatirkan dokter tidak terjadi pada anak kami. Dan 5 bulan pasca operasi, anak kami sudah dikirim oleh pondok pesantrennya Tazaka ke Mekah, ke Ummul Qura. Kemudian tahun ini nanti bulan Agustus anak kami menjadi ketua umum dari terselenggaranya panggung gembira di pesantren Tazaka Pekalongan. Terima kasih dokter dan timnya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, karena hanya Tuhan yang sempurna. Semua upaya yang dilakukan oleh Rumah Sakit Premier Jatinegara ini cukup luar biasa, dan saya berterima kasih atas semua upaya yang sudah dilakukan dari awal Atana masuk sampai akhirnya diperbolehkan pulang. Dan alhamdulillah hari ini kesehatan Atana luar biasa, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Aku Atana. Saya Natalia. Saya Abdul Ghaffar. Salam Salam sehat. sehat.